Selamat datang, jiwa-jiwa terpilih yang selama ini diam, namun tak pernah padam. Selamat datang di titik di mana langit mulai membuka rahasianya, dan bumi bersiap memberi ruang bagi kebenaran yang tak bisa lagi disangkal. Ini bukan sekadar tahun biasa. Ini adalah tahun yang sudah ditulis dalam bisikan waktu, ketika semua yang sempat tertutup akan disingkap, dan semua luka akan berubah menjadi mahkota. Selama ini, kebohongan berjalan dengan langkah cepat. Ia berlari, ia berdansa, ia menyilaukan. Tapi kebenaran? Kebenaran berjalan pelan, namun tidak pernah terlambat. Ia tidak membutuhkan panggung, karena ia adalah panggung itu sendiri. Dan kini, saatnya telah tiba. Tahun ini bukan hanya tentang terbongkarnya cerita palsu yang mereka ciptakan. Ini adalah tentang kemunculan dirimu yang sebenarnya. Bukan dalam versi yang mereka lukis dengan kebencian dan iri hati, tetapi dalam cahaya utuhmu. Berani, tak tergoyahkan, dan penuh makna. Inilah tahun ketika kamu tidak perlu berbicara banyak, karena kehidupanmu sendiri akan menjadi jawaban dari semua pertanyaan. Inilah saat di mana kamu tidak lagi harus menjelaskan siapa dirimu. Karena semua akan melihat, semua akan menyaksikan, dan semua akan tahu bahwa kamu adalah mereka yang tidak bisa dihancurkan hanya karena fitnah dan pengkhianatan. Tahun ini, kamu akan melihat narasi palsu runtuh seperti rumah kartu. Kamu akan melihat bagaimana reputasimu yang sempat mereka injak kembali berdiri gagah dan tak tersentuh. Kamu akan menyaksikan karma menulis babak baru dengan tinta keadilan yang tak bisa dihapus. Kamu tidak hanya bertahan, kamu mekar. Kamu tidak sekadar diam, kamu sedang menyiapkan ledakan kebenaran yang tak bisa lagi mereka tutupi. Dan saat semua itu terjadi, jangan lupa, kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Pesan ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Ini adalah konfirmasi. Jika kamu merasa kata-kata ini bergetar dalam jiwamu, itu karena semesta sedang mengetuk pintumu, mengingatkan bahwa waktumu telah tiba. Jangan biarkan pesan ini lewat begitu saja. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan satu pun pesan penting yang akan menguatkan langkahmu ke depan. Dan tulislah di kolom komentar angka 77. Sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap. Siap menerima kebenaran, siap bangkit dalam kekuatan, dan siap menyambut keadilan yang selama ini menunggumu dalam senyap. Ini adalah awal dari akhir sebuah kebohongan. Dan ini adalah awal dari segalanya yang benar. Apakah kamu siap menyaksikan semuanya terbongkar? Bagian 1. Runtuhnya narasi palsu. Ada satu hal yang tak bisa dibantah oleh waktu. Kebohongan tidak diciptakan untuk bertahan lama. Ia rapuh. Ia bergantung pada banyak topeng, banyak kata yang harus diulang-ulang agar terdengar nyata. Tapi sesungguhnya, kebohongan adalah seperti rumah yang dibangun dari bayangan. Ia terlihat besar, namun tak punya fondasi. Dan tahun ini, satu persatu bangunan itu akan runtuh. Bukan pelan-pelan, tapi dalam dentuman yang akan menggetarkan mereka yang selama ini berdiri di atasnya. Narasi palsu yang mereka bangun tentang dirimu akan mulai retak. Mereka pernah memintal cerita-cerita dusta, menyulapmu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Mereka mengubah kebenaran menjadi senjata untuk menancapkan luka di punggungmu. Mereka ingin orang-orang percaya bahwa kamulah biang kerok, padahal merekalah yang memanipulasi semua sisi cerita. Tapi mereka lupa satu hal penting. Waktu selalu memihak pada yang jujur. Tahun ini, kamu tidak perlu membalas mereka. Kamu tidak perlu berteriak membela dirimu. Karena narasi palsu itu tidak sedang kamu runtuhkan. Mereka akan runtuh sendiri. Kebenaran memiliki cara tersendiri untuk muncul, seringkali pada waktu yang paling memalukan bagi mereka yang menyembunyikannya. Kamu cukup berdiri tegak, cukup bernapas, cukup hadir. Dan biarkan cerita-cerita busuk yang mereka sebarkan runtuh oleh bobot kebusukannya sendiri. Apa yang membuat kebohongan itu runtuh? Ketika orang-orang mulai bertanya. Ketika satu persatu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak pas. Ketika potongan-potongan kebenaran mulai muncul seperti cahaya dari celah tirai. Dan pada akhirnya, mereka yang dulu mempercayai kebohongan akan mulai merasa tertipu. Mereka akan melihat bagaimana cerita yang selama ini terdengar rapi,
ternyata penuh tambalan, penuh lubang. Dan yang lebih menyakitkan bagi para pembohong itu adalah mereka akan melihat wajah mereka sendiri terpantul dalam reruntuhan cerita yang mereka buat. Di sana ada bayangan ketamakan, ada noda iri hati, dan ada luka dari masa lalu yang tak pernah mereka sembuhkan, lalu mereka lemparkan padamu agar kamu ikut terluka. Tapi kamu tidak ikut tenggelam. Kamu bertahan. Kamu memilih diam. Dan dalam diam itulah kekuatanmu tumbuh. Tahun ini, cahaya yang dulu mereka hindari akan menyinari semuanya. Tidak akan ada sudut gelap yang bisa mereka sembunyikan lagi. Kebohongan akan terlihat untuk apa adanya. Lemah, kosong, inyek dan menyedihkan. Sementara kamu, dengan segala luka dan kejujuranmu, akan terlihat bercahaya dan penuh kekuatan. Dan yang paling indah dari indah dari semuanya, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk menjatuhkan mereka. Alam semesta sudah merancang semuanya. Kebenaran punya jadwalnya sendiri. Dan tahun ini, jadwal itu datang. Di saat mereka paling tidak siap. Di saat mereka sedang bersenang-senang di atas singgasana kebohongan. Ingatlah, kamu tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri. Jujur, sabar, dan kuat. Biarkan kebenaran melakukan tugasnya. Biarkan kebohongan runtuh seperti menara pasir terkena gelombang. Dan saat semuanya runtuh, kamu akan berdiri. Bukan sebagai korban, tapi sebagai sosok yang menang tanpa harus meninju balik. Sebagai bukti bahwa kebenaran mungkin berjalan lambat, tapi ia tidak pernah tersesat. Ia selalu datang tepat waktu. Kamu adalah bukti hidup bahwa cahaya tidak perlu berteriak untuk bersinar. Tahun ini sinarmu akan menelan semua bayangan itu. Dan kebenaran akan menggema seperti guntur di langit malam. Bagian 2. Reputasi yang kembali ke pemilik aslinya. Ada masa ketika dunia memalingkan wajah darimu, bukan karena kamu bersalah, tetapi karena mereka hanya mendengar satu sisi cerita. Cerita yang penuh dengan kepalsuan dan niat tersembunyi. Mereka yang haus akan perhatian, yang haus akan citra baik di mata manusia, memelintir kenyataan agar kamu terlihat seperti sumber dari kekacauan. Mereka berpura-pura sebagai korban, padahal mereka adalah arsitek dari drama itu sendiri. Namun, cahaya tidak selamanya bisa ditutupi. Matahari selalu punya caranya sendiri untuk terbit, bahkan setelah malam yang panjang. Dan tahun ini adalah waktu di mana semua topeng akan jatuh satu persatu, dan dunia akan melihat siapa yang sebenarnya berdiri dalam kebenaran. Reputasimu, yang pernah mereka lumuri lumpur fitnah, akan kembali bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bukan karena kamu berusaha keras membuktikan siapa dirimu, tetapi karena kejujuranmu akan berbicara sendiri, dengan suara yang lebih jujur daripada segala pembelaan. Inilah tahun di mana kamu akan merasakan bagaimana rasanya berjalan di antara puing-puing cerita palsu yang mereka ciptakan. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Bukan sebagai tokoh jahat seperti yang mereka narasikan, tetapi sebagai protagonis yang bangkit tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Dunia akan mulai melihat kejanggalan demi kejanggalan dari versi mereka. Dan semakin keras mereka mencoba mempertahankan kebohongan itu, semakin lebar retakan yang terlihat. Retakan itu akan membesar, hingga akhirnya seluruh fasad yang mereka bangun runtuh di hadapan publik. Apa yang membuat pergeseran ini terjadi? Bukan amarah, bukan konfrontasi, tapi keteguhanmu, kesabaranmu, dan pertumbuhan batinmu yang tak pernah berhenti, meski kamu dipukul dari segala arah. Mereka mencoba menjatuhkan namamu agar mereka terlihat lebih tinggi. Tapi tanpa sadar, mereka justru memberi panggung untuk kebesaran hatimu bersinar. Mereka ingin kamu diragukan, agar mereka terlihat meyakinkan. Tapi yang mereka lupa, kamu tidak pernah butuh pembelaan dari orang-orang yang tidak mengenalmu. Yang kamu butuhkan hanyalah kesetiaan kepada nilai-nilai yang kamu pegang teguh, kejujuran, keikhlasan, dan keteguhan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Dan lihat sekarang, reputasimu yang dulu ingin mereka hancurkan, kini berubah menjadi bendera yang berkibar tinggi. Orang-orang yang pernah memandangmu rendah, kini mulai bertanya-tanya,
Apakah selama ini mereka salah menilai? Apakah mereka terlalu cepat mempercayai narasi yang belum tentu benar? Jawabannya akan mereka temukan sendiri, tanpa kamu harus menjelaskan. Karena tahun ini, bukan kamu yang akan berbicara, tapi hasil hidupmu, pertumbuhanmu, ketegaranmu, dan cara kamu tetap berjalan lurus meski jalurmu penuh duri. Reputasi sejati tidak dibangun dari pujian semu. Ia tumbuh dari luka, dari kesabaran, dan dari keberanian untuk tidak berubah menjadi seperti mereka yang melukai. Dan itulah dirimu. Kamu tidak terperosok dalam lubang kebencian. Kamu naik lebih tinggi hingga mereka tak lagi mampu menjangkau. Ingatlah, tidak ada kemuliaan yang lebih agung daripada mampu tetap menjadi dirimu sendiri di tengah dunia yang ingin mengubahmu menjadi sesuatu yang bukan kamu. Dan tahun ini, kebenaran akan membawamu naik ke tempat yang seharusnya. Bukan hanya dibersihkan dari fitnah, tapi dimuliakan karena kamu tetap berjalan dalam cahaya saat semua ingin kamu tenggelam dalam gelap. Reputasi sejati tidak butuh suara keras. Ia butuh ketenangan dan keteguhan. Dan kamu telah membuktikan itu. Sekarang saatnya semua mata melihat siapa kamu sebenarnya. Coba pembuatan dia, bukan dari cerita yang mereka ciptakan, tapi dari kenyataan yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Kamu bukan korban dari cerita mereka. Kamu adalah tokoh utama dari kisahmu sendiri. Dan tahun ini, dunia akan mengetahuinya. Bagian 3. Karma. Tidak pernah buta, hanya menunggu saatnya. Karma bukan kabut yang tak tentu arah. Ia bukan misteri yang berputar-putar tanpa tujuan. Karma adalah mata yang tajam, telinga yang peka, dan hati yang mencatat setiap getar perbuatan. Ia tidak buta, ia hanya sabar. Ia tidak terburu-buru. Ia hanya menunggu saat yang paling tepat untuk membalas semua yang perlu dibalas, dengan keadilan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan tahun ini, saat itu akhirnya tiba. Saat di mana semua perbuatan akan kembali ke asalnya. Saat di mana apa yang pernah mereka lakukan padamu, dengan licik, dengan penuh perhitungan, dengan senyuman palsu yang menyembunyikan luka yang mereka rencanakan, akan kembali pada mereka, utuh dan bahkan lebih tajam. Mereka pikir mereka bisa bersembunyi, bahwa waktu akan memaafkan mereka secara otomatis, bahwa semua luka yang mereka torehkan padamu akan menguap begitu saja di udara. Tapi semesta tidak pernah melupakan. Ia mencatat, ia hanya menyimpan, dan ia mengatur langkah untuk membuat semua kembali seimbang. Inilah waktunya. Waktu di mana karma tidak lagi berdiam diri. Yang indah dari semua ini adalah, kamu tidak perlu turun tangan, tidak perlu menyusun strategi balas dendam, tidak perlu menodai tanganmu dengan racun yang dulu mereka lemparkan. Karena karma bekerja dalam diam, namun hasilnya menggema sampai ke lubuk hati mereka yang selama ini merasa tak tersentuh. Mereka akan terbangun di tengah kenyataan pahit bahwa hidup sedang mengajarkan pelajaran yang tak bisa mereka hindari. Awalnya, mereka akan menyangkal. Mereka akan menyebutnya kebetulan. Akan menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan mungkin kamu lagi. Tapi jauh di dalam hati mereka, di tempat yang tak bisa dijangkau oleh topeng dan sandiwara, mereka tahu. Mereka tahu bahwa semua ini adalah hasil dari apa yang dulu mereka tanam. Tahun ini, karma datang bukan hanya untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa keadilan bukan ilusi. Ia nyata. Dan kadang, keadilan yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang harus menelan hasil dari racun yang mereka tuang untuk orang lain. Mereka akan menghadapi kegagalan yang tak bisa dijelaskan, kehilangan yang tak bisa dikendalikan, kekacauan yang seperti muncul entah dari mana. Tapi kamu tahu dari mana semua itu berasal. Kamu tahu, karena kamu adalah saksi bisu dari benih yang mereka taburkan. Dan kini, pohon karma sedang berbuah. Namun ingat, kebesaran jiwamu diuji di sini. Bukan dengan merasa puas saat mereka jatuh, tapi dengan memilih tetap berdiri di sisi cahaya. Jangan biarkan hatimu diisi dendam. Biarkan saja semesta bekerja. Biarkan keadilan turun dengan caranya sendiri. Karena pada akhirnya, kamu bukan sekadar menang.
Kamu menang tanpa harus menjatuhkan. Kamu menang karena kamu tetap berdiri teguh saat mereka runtuh oleh perbuatan mereka sendiri. Kamu menang karena kamu memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Dan kemenangan seperti itulah yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Tahun ini, keadilan tidak akan lagi tertunda. Karma akan bicara. Dan setiap langkahmu ke depan akan menjadi langkah kemenangan yang tidak hanya mengangkatmu, tapi juga mengingatkan dunia bahwa tidak ada perbuatan yang luput dari balasan, tidak ada luka yang tidak dicatat oleh waktu, dan tidak ada kebenaran yang bisa dikubur selamanya. Bagian 4. Dari bertahan menjadi bersinar. Mereka pikir kamu akan berhenti, bahwa setelah semua luka, semua fitnah, semua pengkhianatan, kamu akan duduk di sudut sunyi dan menyerah. Mereka kira kamu akan membusuk di balik bayang-bayang mereka, membatu dalam rasa sakit yang mereka tinggalkan. Tapi yang mereka lupakan adalah jiwa yang pernah disentuh oleh penderitaan tidak mati. Ia berubah, ia tumbuh, ia menyala dari dalam, dan menjadi terang yang tak bisa lagi dipadamkan. Tahun ini, kamu tidak lagi hanya bertahan. Kamu mekar, kamu bersinar. Apa yang dulu mereka kira akhir bagi dirimu, ternyata adalah awal dari versi dirimu yang jauh lebih kuat. Kamu tak lagi berdiri di tempat yang sama. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu telah berubah menjadi seseorang yang mengerti bahwa setiap luka adalah pelajaran, dan setiap air mata adalah benih kekuatan yang disiram oleh waktu. Kamu berjalan melalui badai tanpa payung, namun kamu keluar darinya dengan sayap. Kamu pernah jatuh? Benar. Tapi dari jatuhmu itu, kamu belajar tentang arah. Kamu belajar tentang siapa yang benar-benar ada, dan siapa yang hanya datang saat semuanya mudah. Dan sekarang, kamu melangkah bukan dengan dendam, tapi dengan kejelasan. Kamu tidak ingin membalas, karena kebenaran yang kamu miliki sudah cukup untuk membungkam semua keraguan. Mereka yang dulu meremehkanmu akan melihat kenyataan yang tak bisa mereka tolak. Kamu tidak hanya selamat, kamu luar biasa. Kamu tidak hanya bangkit, kamu memimpin. Kamu tidak sekadar bergerak maju, kamu berlari menuju takdirmu, membawa cahaya yang mereka coba padamkan. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa kamu berhasil tanpa melibatkan mereka, tanpa menyebut nama mereka, tanpa perlu mengungkit luka lama. Karena kamu tidak lagi hidup di masa lalu, kamu hidup di hari ini. Dan hari ini kamu lebih kuat, lebih bijaksana, lebih berbahaya dalam diam yang penuh kuasa. Setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, mereka justru memberimu batu untuk membangun pondasimu. Setiap kali mereka mengusirmu dari suatu tempat, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih besar, lebih luas, lebih agung. Kamu tidak kehilangan apapun, karena yang mereka ambil bukan milikmu. Yang milikmu tetap akan kembali padamu. Dan kini, kamu berdiri bukan dengan luka, tetapi dengan hasil dari keberanianmu. Tahun ini, kamu tidak lagi hanya dikenal karena apa yang kamu lalui, tapi karena siapa kamu sekarang. Kamu bukan korban. Kamu adalah bukti nyata bahwa manusia bisa dilukai, tapi tidak bisa dikalahkan jika ia memilih untuk terus berjalan. Ingat ini, bersinar bukan berarti harus bersuara. Kadang, cahaya yang paling terang lahir dalam keheningan. Dan itulah kamu sekarang, tenang namun memukau, diam namun mengguncang. Tak banyak berkata-kata, namun kehadiranmu cukup membuat semua mata menoleh. Kamu telah berubah. Dan perubahan itu bukan karena mereka, melainkan karena kamu memilih untuk tidak tinggal di tempat yang penuh luka. Kamu memilih untuk tumbuh. Dan itu adalah keberanian yang tidak semua orang miliki. Mereka mengira kamu akan hancur, tapi nyatanya kamu menjadi bintang. Dan tidak ada yang bisa memadamkan cahaya yang berasal dari dalam. Tidak siapapun. Tidak pernah. Tahun ini, kamu tidak hanya hidup. Kamu bersinar. Dan cahayamu akan menyinari jalanmu, menuju sesuatu yang lebih besar daripada segalanya yang pernah mereka coba hancurkan. Bagian 5. Kebenaran tidak lagi berbisik, tapi menggelegar.
Ada saatnya kebenaran memilih untuk diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Ia tahu bahwa setiap hal memiliki musimnya. Dan kini, musim itu telah tiba. Waktu di mana kebenaran tidak lagi berbisik dalam sudut-sudut sunyi, tapi menggelegar di tengah keramaian. Bukan dengan marah, bukan dengan paksaan, tapi dengan kejelasan yang tidak bisa diabaikan. Tahun ini, kebenaran akan muncul bukan dengan lirih, tapi dengan bukti, dengan kronologi, dengan kesaksian yang tak bisa dibantah. Dan tidak akan ada ruang bagi keraguan. Tidak ada tempat untuk manipulasi. Tidak ada celah untuk bersembunyi. Apa yang selama ini mereka sembunyikan dengan rapi akan terbuka lebar. Dan semua orang akan melihatnya, bukan karena kamu memaksakan mereka percaya, tapi karena faktanya terlalu nyata untuk ditolak. Kamu pernah dibungkam, pernah dipaksa diam oleh situasi, oleh ketidakadilan, oleh rasa takut akan dianggap berlebihan. Tapi sekarang, kenyataan itu akan menyuarakan dirinya sendiri. Dan ironinya, yang mengungkapkan bukan kamu, tapi mereka yang dulu diam. Mereka yang dulu hanya mengamati. Dan mereka yang dulu memilih berpaling, kini mulai berbicara karena nurani mereka tak lagi mampu menahan beban kebohongan yang dipertontonkan. Kebenaran akan datang dengan jejak digital, dengan rekaman, dengan pola yang tak terbantahkan. Akan ada tangkapan layar, catatan waktu, dan saksi yang tak pernah kamu duga. Semua akan menjadi kepingan puzzle yang akhirnya tersusun sempurna. Dan ketika itu terjadi, tidak ada satupun kebohongan yang bisa bertahan di hadapan cahaya seterang itu. Mereka yang dulu percaya pada cerita palsu akan terdiam. Mereka yang mendukung dengan buta akan mulai bertanya-tanya, apakah selama ini aku salah? Dan ya, kesadaran itu akan menyakitkan bagi mereka. Karena tak ada yang lebih pedih daripada menyadari bahwa kita ikut menyebarkan ketidakadilan terhadap seseorang yang tak bersalah. Tapi kamu tak perlu berkata, aku sudah bilang dari awal. Karena kebesaran jiwamu bukan untuk merayakan kemenangan atas kesalahan orang lain, tapi untuk tetap tenang, berdiri tegak, dan membiarkan semuanya terbuka dengan sendirinya. Dan yang membuat semuanya semakin indah adalah, kamu tidak perlu mengangkat satu jari pun, tidak perlu debat, tidak perlu menjelaskan dengan panjang lebar. Dunia akan melihat sendiri. Dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya, dan siapa yang selama ini menyamar dengan wajah kebaikan, padahal penuh tipu daya. Mereka yang dulu berani menyebar dusta akan kehilangan kata-kata. Dan saat mereka mencoba menutupi jejak, semuanya justru semakin terlihat. Semakin mereka menolak, semakin terang bukti-bukti itu bersinar. Kebenaran tidak pernah butuh pembelaan yang panjang. Ia hanya butuh waktu. Dan waktu itu telah datang. Tahun ini, kamu akan menyaksikan bagaimana segala hal yang pernah menyakitimu kini menjadi saksi akan kekuatanmu. Kamu akan melihat bagaimana setiap usaha mereka untuk menjatuhkanmu berubah menjadi batu loncatan menuju kebenaran yang lebih megah. Dan ketika semuanya terbongkar, kamu tidak perlu bersorak, karena cahaya tidak butuh sorak-sorai untuk bersinar. Kamu cukup menjadi dirimu, jujur, tulus, dan kuat. Ini adalah tahun di mana kenyataan tidak hanya menyapa, tapi mengguncang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagian 6. Diam yang akhirnya bicara. Ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik keheningan. Bukan karena takut, bukan karena tak tahu, tapi karena hati yang bijak tahu bahwa tidak semua pertempuran harus dihadapi dengan teriakan. Ada luka yang tidak diceritakan, bukan karena tidak terasa, tetapi karena kamu memilih untuk menyembuhkannya dalam diam. Dan kini, diam itu akan berubah menjadi suara. Suara yang jernih, tak terbantahkan, dan berasal dari tempat paling dalam, nurani. Tahun ini, mereka yang dulu hanya menonton akan mulai bicara. Mereka yang menyaksikan ketidakadilan, namun memilih bungkam karena takut kehilangan posisi, takut ikut terseret, atau bahkan takut pada kebenaran itu sendiri, akhirnya tak bisa lagi diam. Ada saatnya setiap manusia harus memilih, tetap menjadi penonton dalam panggung yang penuh kebohongan, atau berdiri di sisi cahaya dan berkata,
Cukup sudah. Dan saat mereka mulai bersuara, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Suara-suara itu bukan datang dari pembela atau sahabatmu, tapi dari mereka yang netral. Mereka yang tidak punya keuntungan apa-apa untuk mendukungmu. Justru karena itulah, suara mereka akan lebih keras, lebih dalam, dan lebih dipercaya. Karena kebenaran yang datang dari mereka yang dulu diam adalah kebenaran yang paling menyentuh nurani banyak orang. Suatu saat, kamu akan mendengar mereka berkata, "Aku tahu, aku lihat, tapi dulu aku takut." Dan jangan benci mereka. Jangan sisakan ruang untuk marah pada mereka. Karena keberanian mereka bicara sekarang, meski terlambat, adalah bagian dari kehendak waktu yang tidak pernah salah. Setiap suara yang bangkit hari ini akan menjadi satu langkah baru dalam membalikkan keadaan. Satu kunci yang membuka pintu besar menuju keadilan yang kamu tunggu. Semakin banyak yang bersuara, semakin lemah kebohongan itu. Semakin banyak yang angkat bicara, semakin kebenaran itu menjadi arus besar yang tak bisa ditahan. Dan kamu cukup berdiri di sana, dalam cahaya kebenaran yang selama ini kamu peluk dalam sepi. Tidak untuk membalas, tidak untuk merayakan kekalahan mereka, tapi untuk menyambut setiap suara yang akhirnya memilih berpihak pada kebenaran. Mereka yang dulu menertawakanmu dalam diam. Mereka yang hanya menjadi saksi bisu saat kamu dijatuhkan. Kini akan menjadi bagian dari perjalananmu menuju pemulihan. Tahun ini, kamu tidak berjalan sendirian lagi. Kebenaran yang dulu kamu pegang sendiri, kini dibawa juga oleh mulut-mulut lain yang mulai berani. Tidak untuk memuliakanmu, tetapi untuk menegakkan apa yang seharusnya sejak awal tidak dibiarkan jatuh. Kamu adalah bukti bahwa diam bukan berarti kalah, bahwa sabar bukan berarti tunduk, dan bahwa kebenaran, sekali dijalani dengan tulus, akan mengundang semesta untuk bekerja bersamamu. Inilah waktunya. Waktu di mana suara-suara yang dulu tertahan, kini menjadi irama yang mengiringi langkahmu. Langkah menuju pemulihan, keadilan, dan kemerdekaan jiwa. Dan saat semuanya bersatu, satu suara demi satu suara, kebenaran tidak hanya berdiri. Ia akan berjalan, berlari, dan mengguncang dunia. Bagian 7. Penyesalan yang tak lagi bermakna. Akan datang hari di mana mereka yang menyakitimu menoleh ke belakang, dan yang mereka lihat hanyalah puing-puing dari tindakan mereka sendiri. Hari di mana mereka ingin berbicara, ingin menjelaskan, ingin meminta maaf. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena kamu bukan lagi orang yang membutuhkan pengakuan. Kamu bukan lagi jiwa yang menanti validasi dari orang-orang yang meremehkanmu dulu. Tahun ini, penyesalan akan menyelimuti mereka dengan rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena kamu membalas, tetapi karena mereka menyadari. Mereka telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Kamu. Kamu yang tulus. Kamu yang memberi tanpa syarat. Kamu yang bertahan meski dilukai. Dan kini, mereka melihat kamu berdiri tegak di atas reruntuhan yang dulu mereka coba jatuhkan padamu. Mereka akan datang membawa kata-kata manis. Mereka akan mencoba memperbaiki dengan kalimat yang penuh alasan, menyamarkan kesalahan dengan dalih tidak tahu, atau menyebut semua itu sebagai kesalahpahaman. Tapi kamu sudah tumbuh terlalu tinggi untuk tertunduk oleh kata-kata semu. Apapun yang mereka ucapkan tidak akan lagi menyentuh hatimu. Bukan karena kamu keras, tetapi karena kamu telah menyembuhkan dirimu sendiri tanpa bantuan mereka. Apa yang mereka kira bisa diperbaiki dengan maaf, ternyata adalah luka yang telah kamu jadikan mahkota. Mereka kira kamu menunggu mereka, padahal kamu sudah berjalan jauh, menapaki jalanmu sendiri dengan kepala tegak dan jiwa yang utuh. Penyesalan mereka bukan untukmu, tapi untuk diri mereka sendiri. Karena mereka menyadari, mereka melepaskan sesuatu yang seharusnya dijaga. Dan ironinya, adalah saat mereka melihat bahwa kehadiran mereka tak lagi dibutuhkan. Bahwa kamu tetap bersinar tanpa mereka. Bahwa hidupmu justru lebih damai, lebih utuh, lebih membahagiakan. Saat mereka tak lagi menjadi bagian darinya. Penyesalan itu akan menghantui mereka setiap kali melihat senyum di wajahmu, senyum yang mereka kira telah mereka hancurkan selamanya.
Tapi kamu sudah selesai dengan masa lalu. Kamu tak menyimpan dendam. Kamu tak menunggu jawaban. Karena kemenangan terbesarmu bukan ketika mereka meminta maaf, tetapi saat kamu memilih untuk terus berjalan tanpa membawa beban dari apa yang mereka lakukan. Kamu telah bebas. Kamu telah pulih. Dan mereka tertinggal dalam bayang-bayang keputusan mereka sendiri. Jangan biarkan penyesalan mereka mengganggu kedamaianmu. Biarkan itu menjadi cermin bagi mereka, bukan belenggu bagimu. Dan ketika mereka berkata, "Aku minta maaf," justru dia, kamu boleh tersenyum. Tapi kamu tidak perlu kembali. Karena perjalananmu sudah terlalu indah untuk dilihat ke belakang. Tahun ini, kamu tidak hanya mendapatkan keadilan, kamu mendapatkan kebebasan. Kebebasan dari luka, dari ikatan masa lalu, dan dari kata-kata yang dulu menyakitkan, tapi kini tak lagi berdaya. Penyesalan mereka adalah bukti bahwa kamu bernilai. Tapi penerimaanmu atas dirimu sendiri, itulah kemenanganmu yang sejati. Dan kini, semuanya telah sampai pada titik terang, di mana kebenaran tak lagi dibungkam, keadilan tak lagi ditunda, dan dirimu, tak lagi tersembunyi. Apa yang mereka takutkan selama ini, akhirnya terjadi di sini. Semua kebohongan yang pernah mereka lemparkan, semua cerita palsu yang mereka ciptakan, kini terbalik menimpa mereka sendiri. Bukan karena kamu membalas, tapi karena semesta memutuskan waktunya telah tiba. Kamu bukan lagi sosok yang mereka anggap mudah ditindas. Kamu telah berubah. Kamu tumbuh menjadi seseorang yang tak hanya bertahan, tapi bersinar. Yang tak hanya diam, tapi mendalam. Yang tak hanya luka, tapi berdaya. Setiap bagian dari perjalanan ini, setiap rasa sakit, setiap pengkhianatan, setiap malam yang kamu lalui dalam sunyi, semuanya mengarah ke satu titik. Kebangkitanmu yang tak terbendung. Dan sekarang, saat cahaya itu semakin terang, jangan lupa, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari bab yang baru. Bab di mana kamu menulis kisahmu sendiri dengan tangan penuh keberanian. Bab di mana kamu memilih siapa yang boleh tinggal dan siapa yang cukup sampai di sini. Bab di mana kamu tidak lagi didefinisikan oleh luka, tetapi oleh keteguhanmu untuk tetap mencintai diri sendiri. Jika isi dari pesan ini menggema dalam hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Sebarkan cahayanya. Jadikan ini pengingat bahwa kamu tidak sendiri. Dan untuk setiap jiwa yang pernah merasa hancur, ingatlah, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Kamu hanya sedang dipersiapkan untuk kemenangan yang lebih megah. Tekan tombol suka, berlanggananlah, aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan selanjutnya. Dan tulislah di kolom komentar angka 77, sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima keajaiban hidup ini dengan tangan terbuka dan hati yang penuh harapan. Tetaplah berjalan, tetaplah bersinar, karena kebenaran sudah memihakmu, dan waktumu sudah datang.